Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tata Yuguna dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, jurusan Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasit Platyhelminthes. Sebelumnya, kalian tahukah apa itu parasit Platyhelminthes? Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan, yaitu Monogenia, Digenia, Trematoda, dan Cestoda. Parasit Platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Yang pertama, ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang yang terinfeksi, biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. A. Dirodactyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu inang saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di sebagian atau keseluruhan tubuh. Selanjutnya, diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozum paradoxum dengan ukuran 4-5 mm. Namun ada juga yang berukuran 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan ikan. Siklus hidup penyakit ini dari telur dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 mm dan berbentuk benang-benang pada insang ikan, kemudian membentuk larva. Selanjutnya tumbuh dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi inangnya. Selanjutnya, diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Trematoda. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan parasit ini melalui kontak seperti kulit, insang, dan langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau yang memakan ikan terinfeksi kemudian berkembang di dalam perutnya. Setelah itu bertelur dan keluar melalui fesis dan jatuh ke tanah, lalu dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Gejala diplosmatosis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata insang, dan mulut serta di bagian bawah lapisan otot. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit. Namun, jika yang terserang banyak melalui ikan-ikan kecil, maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahan parasit ini dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan dengan rutin. Yang kedua, endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan, diantaranya dari jenis Sanguiniclosis dan Lithocestusiasis. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipih memanjang dan berbentuk seperti pita, sehingga disebut sebagai cacing pita. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Cacing ini rentan terhadap kekeringan, telur akan mati karena
tidak terjadi embrionisasi, kekurangan oksigen, dan suhu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parasit jamur. Apa itu jamur? Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun, beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Peran jamur. Peran jamur dibagi menjadi dua. Ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan. Jamur yang bermanfaat diantaranya sebagai fermentasi alkohol, pembuatan tempe, serta menghasilkan antibiotik. Jamur yang bisa dimakan sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Jamur yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun pada hewan. Parasit jamur pada ikan terdapat 5. Yang pertama, saprolegnia. Yang kedua, branchiomycosis. Yang ketiga, trichodia. Yang keempat, Chilodonella. Yang kelima, Ichthyoponus. Yang pertama, saprolegnia. Saprolegnia merupakan penyakit water molds, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejalanya yaitu kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua, branchiomycosis, penyakit busuk pada insang, menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya dikarenakan pH yang rendah, oksigen rendah, populasi alga yang sangat tinggi. Menginfeksi insang ikan. Gejalanya, ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, insang berwarna pucat dan mengeras. Yang ketiga, trichodia. Trichodia menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejalanya yaitu iritasi pada kulit, produksi lendir berlebih, insang pucat, menggap-megap, sehingga ikan sering menggantung di permukaan air. Nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak, dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Yang keempat, Chilodonella. Gerakan lamban, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis, serta insang. Yang kelima, Ichthyoponus. Ichthyoponus merupakan jamur sistemik yang dapat menginfeksi jaringan tubuh pada ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejalanya, pada serangan ringan sampai sedang tidak memperlihatkan gejala apapun. Namun, pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok, dari yang lurus menjadi bengkok, dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan pada organ yang diserang. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun peredaman dengan malasid green diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur tersebut. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanya di bawah. Di kolom komentar tulis saja pertanyaan kalian. Nanti saya akan jawab sebisanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.